Begitulah dengan kebanyakan orang yang menjalani tarikat dan hakikat Fir'aun, mendabik menuju dadanya, membusungkan dada. Tapi kalau ditanya di manakah yang dikatakan Tuhan itu, mereka itu ada yang menjawab, inilah Tuhan, sambil menunjukkan jarinya ke dada mereka. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrari wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhari wa ashabihil akhyari adada ni'amillahi wa ibdalih. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan buat kita. Salam dan selawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Syafaatnya lah yang kita harapkan, dan mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat sampai di akhirat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, saudara yang Allah muliakan, malam ini adalah judul yang kita ambil ngeri-ngeri sedap nih, membahas tentang tarikat Fir'aun. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena sangat penting supaya kita hati-hati dalam memilih guru, khususnya guru mursyid, dalam mencari belajar ilmu tariqah, hakikat dan ma'rifat. Judul kita malam ini saya letakkan namanya Tarikat Fir'aun. Tarikat Fir'aun ini judul besarnya Tarikat Al-Jajliyah, cabangnya Tarikat Koruniyah, cabangnya lagi Tarikat Dajjaliyah, kemudian Tarikat Syaitoniyah. Nah, itu banyak. Satu lagi, Tarikat TikTokniyah, Tarikat YouTubiyah, dan Tarikat Googleiyah. Nah, itu dia. Nama-nama tarikat yang saya sebutkan tadi itu jangan dimasukin. Apalagi saya menyatakan baiat tarikat ini boleh online ya.
Nah, itu termasuklah tarikot tektonia namanya. Jadi kalau ada orang yang cerita ma'rifat, cerita tasawuf, dan dia mengklaim boleh baiat secara online, nah itu termasuk tarikot Google ya. Jadi kalau baiatnya boleh online, ya udah ngurusi mayat online aja. Karena murid itu adalah mayat di depan gurunya. Kalau ngurus mayat itu dikafani online lah. Mengkafani mayat secara online, memandikan mayat secara online. Kalau mensolatkan masih bisa. Baik teman-teman sekalian, saya lagi tema ini saya ambil itu memang supaya kita tujuannya berhati-hati dalam mencari pembelajaran dan pendidikan yang niatnya untuk ya berthariqah ya, ataupun mengkaji tasawuf, mengenal diri sampai mengenal Tuhan. Teman-teman sekalian, sesungguhnya jalan thariqah dan hakikat ini merupakan jalan yang awal, pertama sekali yang dilalui oleh para wali Allah. Saya pernah mengungkapkan tidak ada wali Allah itu yang tidak berthariqah. Gak ada wali Allah dari kalangan Wahabi yang suka menyalahkan ibadah, gak ada. Atau wali Allah dari kalangan Syiah, itu gak ada. Semua wali Allah itu berthariqah, dan itu jalan yang awal sekali yang mereka lalui. Kenapa? Karena thariqah ini adalah merupakan untuk merapatkan diri mereka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dai-dai, para mubalik, juru dakwah yang disebut mereka di kalangan masyarakat itu seorang ustadz, sudah banyak mengikuti jalur ini. Kita bersyukurnya di situ. Makin banyak ustadz-ustadz kita itu yang mendalami, yang awalnya ngalur ngidul, dakwanya hanya berfokus kepada kitab yang mereka hafal. Besok mau ceramah, malam ini ngapal konsep, ya kan? Yang penting cair. Tapi hari ini banyak yang sudah mulai sadar bahwa dai-dai kita, ustadz-ustadz kita itu mengikuti jalur thariqah ini. Itikat, minat, dan kesadaran orang rameh banget terhadap pentingnya jalan hakikat dan thariqat yang sudah sangat meluas. Timbulnya kesadaran ini mungkin dari faktor-faktor berakhirnya dunia. Dan di TikTok sekarang kita sudah sama-sama ketahui bahwa banyak yang sudah menimbulkan atau memunculkan video-video dakwah tentang ketasawufan. Dan itu suatu hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makin lama makin menyadari bahwa kalau hanya kitanya sekedar ngomong tapi batin kopong, kesadarannya di situ. Dan tarikat, pengajaran tarikat ini hakikat terus berkembang.
tumbuh merata di seluruh sampai pelosok-pelosok kampung dan Nusantara, kota. Alhamdulillah dan subhanallah. Bermacam-macam thariqah. Nama thariqah itu banyak. Di sana sini dari Naqsabandiyah, Qadariyah, ada penggabungan Qadariyah dan Naqsabandiyah, ada Satariyah, ada Sijiliyah, Satariyah, Samaniyah, apalagi itu. Khistiyah, Surohwardiyah, Thariqat Ahmadiyah, Thariqat Dasuqiyah, Thariqat Akrobiyah, Thariqat Maulawiyah, Thariqat Kubrawiyah, Thariqat Syajaliyah, Thariqat Khalwatiyah, Thariqat Jalutiyah, Thariqat Baktasyiah, Thariqat Ghazaliyah, Thariqat Rumiyah, Thariqat Sya'diyah, Thariqat Rifa'iyah, Thariqat Sya'baniyah, apalagi Kalshaniyah, Hamzawiyah, Birahmiyah, Alwiyah, Isyaqi'ah, Bakariyah, Umariyah, Usmaniyah, Abbasiyah, Haddadiyah, Ghaibiyah, Khidriyah, Satariyah, Banyumiyah, Maulamiyah, Idrusiyah, Sumbuliyah, Ausiyah, Ampasiyah, Badawiyah, Sanusiyah, Usofiyah, 41. Jadi 41 ini mempunyai hubungan silsilah yang bertawasul sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Thariqat Fir'auniyah itu nggak ada. Thariqat Ajajliyah itu nggak ada, itu nggak terdaftar. Sesungguhnya pertumbuhan pusat-pusat pengajian thariqah ini haruslah menjaga kebanggaan kepada masyarakat kita yang picik. Dan begitu banyaknya sudah meluas thariqat-thariqat ini di kalangan masyarakat kita sampai seluruh Nusantara. Akan tetapi tidak kurang pula di kalangan para pengajar-pengajar ilmu thariqat mendapatkan hakikat, memesongkan, memiringkan pembelajaran ilmu ini, menyimpang jauh daripada jalan-jalan thariqat dan hakikat yang tidak mempunyai persambungan mata rantai dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka jika sekiranya satu pengajian ilmu thariqat dan hakikat yang tidak mempunyai mata rantai, tidak mempunyai persambungan warisan dengan Rasulullah SAW, maka thariqat ini bisa disifatkan sebagai jalan thariqat dan hakikat palsu dan halu, ngayal ya. Ini kalau nggak ada penyambung ke Rasulullah, jadi nyambungnya kemana? Ada dulu kalau di Sita sini, entah mungkin sekarang masih ada tangga di Medan ini, tapi dah bubar tak belum. Jadi kalau mereka sebelum ngaji itu nyabu dulu dengan alasan lebih cepat on katanya. Tapi sekarang ada dengan beberapa tahun yang lalu. Saya nggak menyebutkan nama thariqatnya ya. Ataupun salah kaprah tentang nikah batin, saya sudah terangkan. Nikah batin dah saya nanti bisa lihat di channel YouTube saya ataupun di PT udah ada, udah kita kaji di lab. Maka sesungguhnya di zaman saat ini terdapat
di kalangan tertentu yang menggetarkan diri mereka itu sebagai guru-guru pengajian tarekat dan hakikat, beserta murid-muridnya yang berpegang dengan satu pemahaman palsu, di mana mereka itu berpegang dengan konsep bahwa mereka tidak perlu lagi menunaikan tanggung jawab syariat. Mereka sudah tidak lagi perlu menunaikan tanggung jawab syariat karena mereka menganggap sudah menceburkan diri ke alam ilmu hakikatmu. Wah, mantap ya kan. Nah, udah ngaji hakikat itu nggak perlu lagi syariat, katanya pula. Kalau udah nggak perlu syariat, Rasulullah itu ngapain lagi Rasulullah bersyariah lagi? Berkorban, zakat, berpuasa. Itu apa Rasulullah menunaikan itu? Kalau beliau itu setingkat apa iman kita? Beliau udah dijamin. Mereka menyatakan tidak perlu menunaikan sholat, yang masih menunaikan sholat itu masih belum sampai. Tidak perlu puasa dan sebagainya. Malahan tidak kurang yang menghalalkan diri mereka untuk melakukan zina dengan perempuan yang tidak dinikahinya. Itu salah kaprah tentang nikah batin. Apapun semuanya halal. Maka sesungguhnya pemahaman seperti itu, inilah yang menjadi kebimbangan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya di dalam pengajian ilmu tarikat dan hakikat tidak ada satu jalan pun untuk membolehkan orang-orang yang beriman dan berilmu dapat melepaskan diri mereka dari syariat selagi dirinya berjasad waras pikiran, berjasad yang waras dan pikiran yang waras. Jadi kalau ada orang yang bertarikat masih bersyariah, mereka yang sok menyatakan sok udah sampai, nah, itu kan yang jengkang-jengking itu kan belum sampai ilmunya, gitu. Nggak tahu dia tak sampai di mana pun ilmu dia itu, tak sampai di alam ajajil. Kenapa saya katakan tarikat Fir'aun? Disebabkan manusia-manusia mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan, adalah sama seperti Fir'aun, karena Fir'aun adalah seorang manusia yang mengakui dirinya adalah Tuhan. Makanya saya buat judul ini. Dia pikir Tuhan itu di dalam dirinya. Nah, itu yang salah kaprah lagi. Dia bilang pula bersatu Tuhan dengan makhluk. Fir'aun itu mendabik, menunjuk dada dan mengakui dengan mulutnya bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kalian tidak kenal Tuhan, inilah aku, kata Fir'aun. Makanya Fir'aun itu dikekalkan, dia itu jasadnya sampai kiamat. Matinya orang hakikat kekal kan. Hati-hatilah udah sampai mau mentang-mentang sampai hakikat. Fir'aun tuh dikekalkan jasadnya itu. Matinya orang hakikat kekal. Makanya Ajajil kekal loh. Ajajil itu tahu hakikat, kekal sampai kiamat dia, nggak dimusnahkan Allah. Jangan mentang-mentang sampai hakikat pikirnya udah aman. Ajajil itu ahli hakikat, zikirnya 16.000 tahun. Saya bolak-balik cerita ini. Tiap langit itu, tiap langit ada 7. 16.000 kali 7, 16.000 tahun, bukan 16.000 kali. Sujudnya aja 5.000 tahun di surga itu. Langit mana yang tidak pernah untuk tempat zikir Ajajil pada waktu itu?
Sampai naik pangkat, diangkat sama Allah untuk menjaga pintu surga, diangkat jadi malaikat. Bahkan mandornya malaikat, dan para malaikat itu kalau mau curhat ke Tuhan melalui Ajajil ini. Wah, aku udah dapat wahyu. Pelatih badminton pun dapat wahyu di Bogor, ya kan? Aku nabi. Pelatih badminton juga itu. Di Bogor dapat tales lah kalau dapat wahyu. Aku Jibril, tangkap sama polisi, penjara 4 tahun, pengikutnya beribu-ribu. Heran banyak pengikutnya yang pinter-pinter juga. Syukur ngaku Jibril dia, ngaku Ijroil mana coba. Nggak seneng tuh yang udah mau mati, karena Ijroil di penjara. Libur 4 tahun, tidak ada pencabutan nyawa, ya kan? Begitulah dengan kebanyakan orang yang menjalani tarekat dan hakikat Fir'aun, mendabik menuju dadanya, membusungkan dada. Tapi kalau ditanya di manakah yang dikatakan Tuhan itu, mereka itu ada yang menjawab, inilah Tuhan, sambil menunjukkan jarinya ke dada mereka. Nauzubillah min dzalik. Inilah Tuhan katanya. Mantap kali dia. Menunjukkan dadanya dia. Kalau bahasa kasar udah begitu itu, dalam hal ini harus udah sejengkal dia sudah coba untuk menduga-duga lautan yang sangat dalam keadaan sadar dia itu ya kayak kambing hendak mau berak, seperti gajah. Bahaya ini kayak gini, paham-paham kayak gitu tuh. Akhirnya nanti sifatnya kayak Ajajil, nggak mau disaingin. Firaun itu kan ngaku Tuhan, kan nggak mau disaingin, dia ada Nabi Musa alaihissalam. Padahal anak angkatnya sendiri, sama anak angkatnya iri dia. Ajajil kan gitu, karena iri namanya, diiri hati dia, dengki sama Nabi Adam. Makanya dia memusuhkan nada, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Nabi Adam, dari Adam katanya. Karena irinya itu. Kenapa lah Tuhan menciptakan lagi manusia katanya. Apa aku ini kurang yang udah taat ini, begitulah itu. Di Thariqah juga begitu. Nanti kalau ada Thariqah, ada jamaah yang masuk baru, kok cepat kali dia khalifah. Syekh aku yang udah lama aja enggak begitu itu. Aku yang udah lama aja bertahun-tahun belum diangkat-angkat khalifah. Dia yang baru aja, baru 2 bulan 3 bulan udah diangkat sama khalifah, sama guru. Nah, itulah sifat, mulailah sifat Ajajil. Bukan nggak ada di majelis Thariqah seperti itu. Nyusup di mana-mana Ajajil ini, nyusup di mana-mana. Wong Nabi aja selalu digoda, kok apalagi kita yang bukan Nabi, keponaknya Nabi pun tidak. Wali aja pun masih diincar-incar, apalagi kita yang bukan wali. Kita masih wali murid. Allah, auzubillahi minasyaitonir. Banyak lagi kata-kata yang latah yang keluar dari mereka itu, yang curang berkata-katanya, dan kadang-kadang maaf cakapnya ya seperti itulah perkataan Firaun yang memusungkan dadanya, menunjukkan dirinya. Sehingga dari sinilah
yang merusak ketasawufan. Makanya Imam Syafi'i itu pernah mengatakan jangan kau ikutin orang-orang sufi itu. Kenapa? Pada waktu itu inilah yang menjadi dalil mereka yang tidak senang dengan orang-orang tasawuf. Mereka sampai mengatakan mereka itu tasawuf itu adalah sesat lah, nggak ada diajarkan Islam lah, orang tarikat seperti itu. Mereka berdalil dengan perkataan Imam Syafi'i ini, padahal ada lanjutan kalimat Imam Syafi'i tersebut. Ikutinlah orang sufi, orang-orang yang belajar tasawuf tanpa meninggalkan fikih. Gitu, nggak dilanjutin. Cuma separuh aja kalau belajar hadis. Ataupun perkataan-perkataan ulama cuma separuh. Tapi kadang-kadang ditanya mereka nggak mau ikut ulama, langsung ke Rasulullah. Tapi Imam Syafi'i juga rujukannya. Ya kadang-kadang perkataan-perkataan yang mereka begitu itu ya sebenarnya untuk meruntuhkan dirinya sendiri. Dari mana asal usul jalur ilmu mereka itu nggak kita ketahui. Begitu mudahnya mereka-mereka yang menyatakan mengaku berthariqah yang sampai berani meninggalkan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah mereka itu belajar jalan thariqah dan hakikat dan mengenal Tuhan bagaikan belajar mengenal buah duren di pasar. Kita mau kenal duren aja pun udah payah bagi yang belum kenal duren. Harus mengetahui kenal pokoknya dulu. Kayak mana dahan durennya, daunnya, di mana kayak mana bunganya. Kalau kenal duren aja kita mesti harus tahu dulu bagaimana bentuknya, wanginya gimana. Pohonnya kayak apa. Apalagi tidak mengenal Tuhan dan mengenal diri. Bukan segampang itu. Nah kalau udah begini, siapakah yang harus kita persalahkan dengan masalah-masalah yang kita kasus-kasus yang kita ceritakan tadi? Siapa yang harus kita salahkan? Gurunya kah? Muridnya? Padahal ilmu hakikat dan tarikat ini adalah ilmu yang sebenarnya. Mungkin bisa saja sengaja ataupun silap dari seorang gurunya itu karena mengajar ilmu yang salah. Kadang-kadang ngajar ilmu yang tidak pernah dialaminya sendiri. Dengar dari orang atau baca dari Google atau dengar dari ceramah di YouTube, di TikTok. Dipakai dia lah untuk ceramah itu, untuk ngajar. Wah, dengan pakaiannya gamis, entah kapan dia belajar thariqahnya sama guru siapa, dia buka majelis sendiri. Udah membai'ah. Wah, sini bai'ah sama aku, ya kan? Ngalaminya pun belum. Tarikat hakikat ini ngalami dulu baru belajar dulu, tamat kajinya dilewatin dulu. Akibatnya gitu, kalau kita nggak ngalamin dulu kita ngomong membai'ah pula lagi. Ngakulah dirinya Tuhan, masuklah si yang satu biji ini setan. Haji Ajil dan anak buahnya masuk ke otaknya, menyebarlah di dadanya. Udahlah, mulailah mendabik dadanya sendiri. Akulah yang tinggi di dalam hakikat dan tarikat. Itulah itu. Sedangkan mereka itu mengajar satu ilmu. Diajarkan itu satu ilmu tarikat dan hakikat itu, padahal dia sendiri itu tidak pernah ngalaminya.
dan belum pernah pula sampai kepada martabat untuk dijajahkan mengajarkan ke orang lain. Banyak nggak ini? Banyak kayak gini nih. Mau cepet jadi guru dia. Baru belajar masuk tarekoh dan masih baru ikut saja 2 minggu udah diam-diam dia buka di rumahnya sendiri membaiat orang. Atau bisa jadi guru itu tidak menerangkan dengan jelas, sejelas-jelasnya atau seterang-terangnya kepada murid-muridnya, sehingga terbentuk satu pemahaman yang sebenarnya kepada muridnya agar maksudnya itu, dan ujung jatuh penerangan kepada sesuatu hal yang berkaitan dengan jalan hakikat dan tarikat itu sampai ke maksud sebenarnya. Murid itu salah kaprah dan salah paham, nggak mau bertanya pula, ataupun tidak sejelas-jelas mungkin diterangkan oleh gurunya, bisa jadi seperti itu. Ataupun kemungkinan besar juga sengaja menyelewengkan ilmu hakikat dan thariqah supaya timbul kesilapan murid untuk belajar kepada gurunya, nggak diteliti. Ataupun juga bisa jadi faktor yang menimbulkan penyebab sedemikian itu, tarikat-tarikat hakikat Fir'aun ini, mereka yang mengakui dirinya guru, di mana mereka mengajar murid-muridnya tanpa terlebih dulu mendapat izin ijazah dari guru asalnya. Ini kejadian banyak seperti ini. Belum dapat izin, suruh izin, belum dapat izin membaiat, dia coba membaiat sendiri tanpa izin dari gurunya. Selesailah, terputus, masuklah si ajajil ke dalam dirinya itu. Kadang-kadang pun gurunya sendiri ditantang. Guruku itu nggak ada apa-apanya itu. Sini aku udah pengalaman. Nah, begitulah tuh. Nauzubillah min zalik. Yang banyak nih seperti ini, belum dapat izin, udah memberanikan diri. Akhirnya sampai-sampai ada yang ngaku Imam Mahdi. Akhirnya apa? Mereka mengajar menurut hawa nafsu, menuruti perasaan mereka sendiri. Mereka sendiri yang menilai diri mereka yang layak mengajar, sedangkan sebenarnya ilmu yang diperolehnya itu tidak sampai kemana-mana. Akhirnya murid yang diajar itu ngalur ngidul. Begitu udah masuk, ngarap harapan muridnya belajar untuk mengenal nama Tuhan, akhirnya diajarkan untuk bagaimana supaya mendapatkan barang gaib. Auzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Akhirnya ke situ akhirnya. Oh, mana nih siapa yang mau terawangan? Ini mau menengok jin, begitulah pelajaran asal masuk. Akhirnya ngarang-ngarang sendiri. Tarekat, majelis tarekat, bukan majelis tarekat lagi untuk mengenal nama Tuhan. Untuk nampak yang gaib, sundar bolong, kayak mana supaya nangkep tuyul, gitu yang diajarin. Ya itu makanya perlu saya terangkan ini, kawan. Harus hati-hati. Kalau sudah begini, maka guru semacam ini bukan guru mursyid, tapi guru silit. Guru pusing. Namanya guru pusing. Karena mengajarkan pusing kepada murid-muridnya.
Di sudut lain mungkin dalam pandangan yang lain kemungkinan timbulnya jalan ilmu hakikat dan tarikat Fir'aun ini dikarenakan timbul dari golongan-golongan munafik yang ingin mengambil kesempatan dari muridnya untuk menjadi batu loncatan bagi mencapai suatu apa namanya demi kepentingan pribadi, memperkaya diri. Banyak yang kayak gini, banyak. Dengan menjadikan suatu ilmu ini sebagai tempat penyambung nyawa rezeki mereka untuk cari makan. Jadi kalau nggak ngajar-ngaji murid-muridnya nggak dapat makan, dia nggak dapat amplop, karena makannya dari situ. Beda kalau guru yang menguji muridnya. Kadang-kadang ada guru itu memang menguji murid-muridnya dengan itu. Beda lagi. Maka daripada itu, teman-teman sekalian, kita berusaha untuk menjauhi dari amalan tarekat dan hakikat Fir'aun ini. Ya. Hati-hati, harus tengok-tengok dulu sanadnya kemana. Sampai enggak sampai mata rantainya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia betul-betul keluarga Rasul atau tidak? Nanti saya cerita tentang ahli bait ya. Hakikat ahli bait itu nanti insya Allah besok setelah saya suluk. Ya, nanti saya cerita itu. Saya insya Allah kalau dapat izin saya cerita tentang ahli bait itu. Bukan semata-mata hanya habaib sayyid saja. Yang mereka tuh mesti menikah dengan syarifah. Saya cerita nanti menurut pandangan hakikat. Harus saya buka itu. Masih minta mereka dihargai. Jadi kalau dari kalangan awam, biasa-biasa saja. Seakan mereka itu yang menjamin kita untuk merekom untuk masuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal saya sudah nyelenting ya semalam itu bahwa yang keluarga Nabi itu bukan hanya sekedar satu darah secara jasad, tapi ulama yang memang mewarisi ilmu-ilmu Nabi, para Nabi. Ahli bait Rasulullah itu bukan hanya satu darah, tapi mereka yang sudah mendapatkan rekom untuk mengajar, termasuklah mursyid yang sudah tingkatannya wali. Itu keluarga Rasulullah. Walaupun dia bukan habaib. Ini harus saya buka, dan tidak ada itu aturan-aturan yang harus menikah dengan syarifah segala macam. Kalau mau dapat syafaat, bermursyidlah dengan mursyid yang wali. Kalau mau dapatkan syafaat benar-benar dari Rasulullah, bermursyid kepada mursyid yang wali. Bukan mursyid-mursyidan. Bukan mursyid yang ngaku sendiri. Mursyid yang hatinya tidak ada rasa kebencian kepada siapapun. Mursyid yang lisannya tidak pernah menghina orang lain, mengejek orang lain, mengucilkan ulama-ulama lain. Itu namanya mursyid wali. Anda buka sejarah, kalau nggak percaya, tidak ada wali Allah tuh dari dulu sampai sekarang tuh yang lisannya tegas mereka, tapi nggak pernah kotor mengucilkan ulama lain. Umar bin Khattab kita sama-sama mengetahui kerasnya kayak apa. Keras beliau, tapi nggak pernah mencaci maki. Amr bin As sebagai gubernur pada waktu itu, salah dia terhadap Yahudi. Apa Umar maki-maki? Pakai kiasan aja, pakai tulang itu. Nah, kasih Umar tuh, kata pesankan sama Yahudi itu yang datangi Umar bin Khattab.
nggak mencaci maki Ammar bin As, tapi dengan kiasan, dengan digaris lurus itu tulang onta itu. Cuma pakai begitu saja Umar. Nggak pernah Umar bilangkan Ammar gubernur-gubernurnya itu dasar gubernur Paul, itu Yahudi tolol, nggak pernah. Atau dasar gubernur kucing gitu, nggak pernah. Itu Umar bin Khattab kerasnya kayak apa itu. Tapi nggak pernah mencaci maki ulama-ulama lain. Kenapa? Karena benar-benar khalifahnya. Mereka kan khalifatul Rasyidin, khalifahnya Rasulullah. Benar didikan Rasulullah kepada mereka itu. Kalau benar didikan mursyid, benerlah khalifah-khalifahnya itu. Tapi kalau nggak benar didikan mursyidnya, nggak benar tuh khalifah-khalifahnya. Samalah dengan Rasulullah itu. Khalifahnya semuanya benar. Mau khalifah Abu Bakar, mau khalifah Umar bin Khattab, khalifah Utsman bin Affan, khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena didikan Rasulullah benar. Keras monggo, tegas silahkan, tapi jangan menghina, mencaci maki, menghardik ulama-ulama lain. Wali-wali Allah tuh pernah menghardik, mencaci maki Sunan Kalijaga, menghina Sunan Gunung Jati, pernah. Tengok sejarahnya itu ada. Syekh Nurjati menghina Syekh Jumadil Kubro, pernah. Malah kerjasama itu. Murid-muridnya itu kalau udah nanti jumpai ini ya, jumpai Syekh Nurjati di Cirebon ya, belajar sama beliau. Begitu seharusnya, bukan merasa disaingin. Nanti insya Allah kita cerita tentang secara hakikat ahli baitnya Rasulullah dan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pentingnya hari ini, lebih penting kita urus hati kita. Jangan macam-macam lah. Jangan gila mau diterawang, dalam diriku tuh apa. Jangan udah cek-cek aurat udah lah. Rajin aja wudhu, rajin zikir hati itu naik auranya. Kalau udah cerita begini mau nanya-nanya lagi pakai ramalan-ramalan kartu tarot gitu. Ya percuma aja ngaji kayak gini, saya kita terangkan ngaji kayak suruh zikir. Zikir juga, selawat juga. Tapi datangnya juga nanya ramalan lagi, cek kodam lagi, podo aja. Rajin wudhu, rajin zikir, rajin selawat, naik tuh aura. Mau tidur wudhu. Ya. Jadi berusaha untuk kita jauhi tarikat-tarikat Fir'aun yang seperti ini. Hati-hati. Sekarang udah banyak bermunculan lagi nih, balik lagi nih. Bermunculan nih lagi. Kita dapat kabar juga dari jamaah tadi begitu, semenjak naiknya kasus Al-Zaitun di daerah kami juga ini ada katanya, tapi belum saya selidiki, belum saya datangi, belum saya tanya betul-betul. Emaknya pula jadi imam, anaknya udah balik yang laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya hati-hati jaga anak kita itu. Jaga diri kita dulu, kuatkan tauhid kita dan anak-anak kita dijaga. Lihat dulu pesantren mana yang dimasuki dan siapa gurunya. Jangan mentang-mentang pesantren hafiz Quran terus. Hafiz Quran itu juga harus bersanad. Belajar fikih juga harus bersanad kok. Apalagi tentang tasawuf, wajib bersanad itu. Sama-sama berdoa semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkan pangkat teman-teman semuanya, pangkat derajat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan harus yang kita sadari bahwa sesuatu amalan yang tidak mempunyai persambungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah batal. Jangan asal comot dari Google.
Jangan asal comot dari TikTok. Kalau tidak ada penyambungan sampai kepada Rasulullah, batal amalan itu. Tapi bagus tanya langsung kepada kiainya, pada ulamanya, minta ijazah, itu lebih bagus daripada ngambil-ngambil comot. Kecuali memang yang buat itu memilang ijazah umum, ini dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Silakan siapa yang mau ngamalin pokoknya di video itu, nggak apa-apa. Tapi lebih bagus saran saya, ya telepon, kalau ada nomor teleponnya, siapapun kiai itu, ulama itu, atau dekat-dekat kampung kita, langsung minta ijazahkan saya, yai, atau bib, ijazahkan amalan ini, begitu. Walaupun itu selawat, walaupun itu nampaknya bagus nih dari kita, tapi harus ijazah, ada penyambungannya. Dia amalan itu dapat dari mana, begitu loh maksudnya. Walaupun itu tercantum dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab amalan ini, ulama ini, tapi dia kiai, orang ini misalnya, dia dapat amalan ini dapat dari mana, gitu maksudnya begitu. Kalau nggak ada penyambungan persambungannya dengan Rasulullah SAW, batal itu amalan kita. Makanya nggak pernah jadi amalan yang kita amalkan. Amalan juga harus berguru, apalagi masalah zikir. Jangan sampai tidak berguru untuk zikir ini. Zikir juga harus bersanad. Jadi sekarang kan kita enggak, mentang-mentang banyak jamaahnya dimanfaatkan, buka majelis zikir, kita enggak tahu dia majelis zikirnya, amalan zikirnya kita dapat dari mana. Semuanya harus jelas. Harus ada persambungan dengan Rasulullah SAW. Mohon maaf, agak sedikit keras, tapi ini semua untuk menegur hati kita supaya kita paham dan tidak main-main lagi dalam. Kalau kita mau masuk thariqah, lihat dulu dia thariqah mana, harus jelas siapa gurunya, dari mana dia bisa ngambil thariqah ini, ya. Kalau belajar zikir, dia zikir dari mana, siapa gurunya. Nggak mesti kok mondok, nggak mesti dia mau mondok di mana gitu, nggak mesti. Yang penting jelas sanadnya. Mondok pun tapi sanadnya nggak jelas, sama aja. Nggak sempat dia ngaku sanadnya sampai mazhab Soekarno, itu kan salah kaprah jadinya, nggak jelas. Pula mazhab Soekarno, sekalian aja mazhabnya Jenderal Sudirman gitu sekalian, atau mazhabnya Roro Kidul gitu sekalian, tanggung Soekarno. Mazhab itu Imam Syafi'i lah, Hambali, Hanafi, Maliki. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.